생각할 시간 하루 드리겠습니다. 지켜드리겠습니다. 선생님한테 절대 피해 안 가게 할게요. 좀 얼굴이 빨개요. 열나는 것 같아. 병문구. 병문구로 오세요. 하나, 둘, 셋. 오! Sebelum jatuh dari atap gedung, ternyata petugas keamanan sekolah sudah menunggu Haesong. Namun, seseorang tiba-tiba datang dan berusaha merebut buku yang ada di tangannya. Setelah itu, secara mendadak, petugas keamanan tersebut terjatuh dari atas gedung. Saat Haesong melihat ke atas, ia melihat seseorang berdiri di sana. Tanpa ragu, Haesong segera berlari ke lokasi tersebut untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Namun, saat tiba di sana, orang itu justru menyerangnya. Keduanya pun terlibat perkelahian sengit. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul seseorang lagi yang membuat perhatian Haesong teralihkan. Hal itu dimanfaatkan oleh lawannya untuk melarikan diri. Ketika Haesong mencoba mengejarnya, orang itu sudah menghilang. Ternyata sosok yang menyerang Satpam dan Haesong adalah kepala sekolah yang bertindak atas perintah Bumyong. Setelah itu, Haesong pergi ke kantor Direktur Bin untuk meminta penjelasan tentang buku tersebut. Ia bertanya mengapa buku ayahnya bisa berada di sekolah. Haesong ingin jawaban yang jelas. Direktur Bin kemudian menjelaskan bahwa ayah Haesong dulunya bertugas di sekolah itu dan misinya sama seperti yang sedang Haesong lakukan saat ini, yaitu mencari emas. Namun, ayahnya tidak pernah mengetahui di mana emas itu berada, dan tidak mengetahui ayah Haesong masih hidup atau tidak. Penjelasan tersebut membuat Haesong sangat marah. Namun, Direktur Bin hanya menanggapi dengan acuh tak acuh dan berkata bahwa yang penting sekarang adalah menyelesaikan misi tersebut. Hal itu membuat amarah Haesong memuncak, hingga ia hampir memukul Direktur Bin. Beruntung, ketua timnya datang tepat waktu dan menghentikan tindakan Haesong. Jika tidak, bisa saja Haesong dipecat karena menyerang atasannya. Haesong kemudian meminta penjelasan dari Pak An, apakah ia mengetahui sesuatu tentang hilangnya ayahnya. Namun, Pak An mengaku tidak tahu apapun. Karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang ia cari, Haesong memutuskan untuk mundur dari misi tersebut. Ia merasa perlu waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Sesampainya di rumah, Haesong membuka buku catatan ayahnya. Di halaman depan, ia menemukan tulisan ayahnya yang berbunyi, "Ruang bawah tanah adalah tempat di mana aku harus menyelesaikan misi ini." Ia juga menemukan catatan lain yang mengingatkan tentang ulang tahunnya, yang ternyata bertepatan dengan hari terakhir ayahnya bertugas. Di dalam buku itu, juga disebutkan bahwa ada 4 cerita horor di sekolah, yang sebenarnya merupakan petunjuk untuk menemukan emas. Namun, yang tertulis dalam buku itu hanya 3 cerita. Seperti yang dikatakan oleh Dongmin sebelumnya, cerita keempat tidak diketahui. Berdasarkan teori yang beredar, kemungkinan besar cerita horor keempat berkaitan dengan hilangnya ayah Haesong. Keesokan paginya, seluruh sekolah dihebohkan dengan berita meninggalnya petugas keamanan. Para murid mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan kutukan si mata merah, legenda horor yang selama ini mereka percayai. Saat pelajaran dimulai, Sua bertanya tentang keberadaan Haesong. Namun, tidak ada yang mengetahui keberadaannya, karena ia tidak memberikan kabar. Di sisi lain, anggota OSIS baru seharusnya menjalankan tugas hari itu. Tetapi karena Haesong tidak hadir, tugas tersebut diberikan kepada anggota OSIS lama. Sementara itu, Yena bertanya kepada Yujung tentang hubungannya dengan Haesong. Jika Yujung tidak memiliki hubungan khusus dengannya, maka Yena memutuskan untuk tetap mengejar Haesong. Meskipun Yujung berusaha melarangnya, Yena tetap bersikeras dan memintanya untuk tidak menghalanginya karena ia ingin mengejar Haesong. Sementara itu, di kantor Bin, salah satu ketua unit bertanya kepada direktur mengenai hilangnya ayah Haesong. Apakah Pak An mengetahui sesuatu atau tidak? Direktur hanya mengatakan agar mereka tidak terlalu ikut campur dalam masalah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak An semakin mencurigakan, seolah menyembunyikan sesuatu tentang ayah Haesong. Karena Haesong memutuskan keluar dari misi ini, tim akhirnya menggantikannya dengan Yonghun. Namun, Yonghun sama sekali tidak cocok untuk menyamar sebagai murid SMA, sehingga membuat tim frustrasi. Namun, secara mengejutkan, Haesong tiba-tiba datang dengan mengenakan seragam SMA dan mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk melanjutkan misinya. Tentu saja, timnya sangat senang mendengar keputusan tersebut. Sesampainya di sekolah, teman-teman Haesong tampak khawatir dengan keadaannya. Namun, ia meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja,
hanya memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dongmin bahkan menyalinkan catatan pelajaran untuknya. Sua kemudian bertanya kemana saja Haesong selama ini, karena ia tidak masuk sekolah. Haesong hanya menjawab bahwa ia memiliki urusan pribadi. Namun, karena tidak hadir di kelas, ia otomatis mendapatkan hukuman berupa pengurangan poin kedisiplinan. Saat jam istirahat, Haesong memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke ruang OSIS dan kembali membuka jam tua yang sebelumnya ia temukan. Berdasarkan catatan ayahnya, ia mulai menyadari bahwa cerita horor di sekolah sebenarnya bukan kejadian nyata, melainkan sekadar petunjuk tersembunyi. Ia pun membaca kembali catatan ayahnya dan mengikuti petunjuk yang ada. Akhirnya, ia berhasil membunyikan musik dari jam tersebut dan merekamnya. Saat itu, ia pun menyadari bahwa mata merah yang dimaksud dalam legenda sekolah merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan jam tersebut. Petunjuk selanjutnya mengarah pada cerita horor ketiga, yaitu piano yang dapat bermain sendiri. Tiba-tiba, Sua muncul dan menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Ia yakin bahwa Haesong mengetahui fakta sebenarnya tentang kematian satpam sekolah mereka, yang selama ini disebut sebagai bunuh diri. Pada malam kejadian itu, Sua masih berada di sekolah dan menyaksikan semuanya. Ia melihat seseorang mendorong satpam dari atas gedung serta menyaksikan Haesong mengejar pelaku. Namun, tanpa sengaja, Sua justru menyebabkan suara yang mengalihkan perhatian Haesong, sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Karena merasa sudah tertangkap basah, Haesong akhirnya mengungkap identitas aslinya kepada Sua. Ia mengaku sebagai agen BIN yang sedang menyamar dan menjelaskan bahwa tujuannya berada di sekolah itu adalah untuk mencari emas batangan peninggalan Kaisar Gojong, yang diakini tersembunyi di sekitar sekolah, kemungkinan besar di gedung lama. Haesong kemudian meminta Sua bekerja sama. Ia memperingatkan bahwa jika Sua membocorkan informasi ini, ia bisa terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Sua pun ketakutan dan mulai panik. Setelah itu, 내가 잘못한 거야? Haesong bertemu dengan timnya dan menjelaskan bahwa ia telah menemukan petunjuk kedua serta akan segera menelusuri petunjuk ketiga tentang piano yang bisa berbunyi sendiri. Sementara itu, dari hasil penyelidikan timnya, satpam sekolah yang meninggal ternyata hanyalah warga sipil biasa. Namun, yang mencurigakan adalah bagaimana ia bisa memiliki buku milik ayah Haesong. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi, menurut Haesong, ada pihak tertentu yang sengaja memanipulasi kejadian yang menimpa satpam tersebut. Saat ia mengungkapkan kecurigaan ini, sorotan langsung mengarah pada Paan, ketua tim mereka, yang semakin terlihat mencurigakan. Selain itu, ada masalah lain yang harus segera diselesaikan, yaitu fakta bahwa Sua kini telah mengetahui identitas asli Haesong. Hal ini mengejutkan seluruh tim, termasuk Paan dan rekan timnya, karena agen BIN dilarang mengancam warga sipil yang tidak bersalah. Karena itu, mereka memerintahkan Haesong untuk meminta maaf kepada Sua. Dengan berat hati, Haesong akhirnya menemui Sua dengan ekspresi canggung. Sua pun terkejut dengan perubahan sikap Haesong yang tiba-tiba menjadi baik padanya. Bahkan, ibu Sua sampai mengira mereka sedang berkencan dan mulai menggoda mereka. Dalam pertemuan itu, Haesong dengan tulus meminta maaf dan menegaskan bahwa ia benar-benar menyesal. Ia juga meminta Sua untuk tetap merahasiakan identitasnya dan membiarkannya tetap berada di sekolah demi menyelesaikan misinya. Sua, yang merasa diminta tolong oleh Haesong lalu meminta timbal balik. Ia ingin tahu apa keuntungan yang akan ia dapatkan jika membantu Haesong. Setelah berpikir sejenak, Sua mulai berhayal bahwa jika ia membantu Haesong, ia mungkin akan menjadi terkenal dan bahkan bisa diangkat menjadi guru tetap di sekolah itu. Meskipun ia sadar kemungkinan itu kecil, ia tetap berharap. Akhirnya, Sua setuju untuk bekerja sama dengan Haesong dan berjanji tidak akan membocorkan rahasianya. Saat berbincang, Haesong juga bercerita tentang Yujung, yang ia anggap sebagai adiknya, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan darah. Ia juga berjanji akan melindungi Sua, bahkan sampai memegang tangannya. Hal ini membuat Sua tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menepis perasaan itu, tetapi ketika Haesong juga menempelkan tangannya ke kening Sua untuk memastikan ia baik-baik saja, Sua semakin gugup. 그런 멘트 삼가. Di tempat lain, Myongju bertemu dengan seseorang yang tampaknya juga merupakan anggota BIN. Ia menceritakan bagaimana ia berhasil menyingkirkan petugas keamanan yang tewas. Ternyata, sebelum meninggal, petugas keamanan itu berencana memberikan sebuah file penting kepada Haesong, file yang berisi informasi mengenai ayah Haesong. Semua bukti ada di dalamnya. Namun, sebelum berhasil menyerahkan file tersebut, Myongju menghalanginya dan mencoba bernegosiasi. Karena petugas itu tetap bersikeras untuk memberikan file itu kepada Haesong, Myongju akhirnya memutuskan untuk menyingkirkannya. Hal yang masih menjadi misteri adalah,
siapakah sebenarnya anggota Bin yang mendatangi Myungju dan memerintahkannya untuk menghilangkan file tersebut. Keesokan harinya, Haesong mendatangi ruangan yang dikaitkan dengan cerita horor ketiga, tempat di mana piano yang konon bisa berbunyi sendiri berada. Namun, sesampainya di sana, ia menyadari bahwa piano tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut cerita yang beredar, beberapa waktu lalu ada seorang guru dan seorang siswi yang sering bermain piano di ruangan itu. Mereka ternyata menjalin hubungan, tetapi suatu hari sang siswi hamil. Sayangnya, gurunya menolak bertanggung jawab, membuat siswi itu merasa dikhianati. Karena putus asa, ia akhirnya mengakhiri hidupnya. Suatu malam, sang guru kembali bermain piano sendirian. Saat ia tengah bermain, tiba-tiba tuts piano di sebelahnya bergerak sendiri, seakan-akan ada yang memainkannya. Ketika ia menoleh, ia melihat bahwa yang duduk di sebelahnya adalah siswi yang telah meninggal itu. Haesong terkejut ketika tiba-tiba Sua muncul di belakangnya dan ikut membaca cerita tersebut. Haesong pun bertanya kepada Sua tentang keberadaan piano yang disebut dalam cerita itu. Sua menjawab bahwa dia pernah melihatnya di ruangan Myungju, tetapi sulit untuk masuk ke sana. Namun, ada satu kesempatan, acara malam ke-24 untuk Bong Munte tahun 2025, yang akan dihadiri oleh banyak pejabat. Pada acara tersebut, mereka mungkin bisa memasuki ruangan Myungju. Sayangnya, Haesong tidak bisa menghadiri acara itu karena memiliki minus poin. Di sekolah mereka, hanya anggota OSIS yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut tanpa mendapat nilai minus. Merasa tidak adil, Haesong pun protes kepada Sua. Namun, Sua menjelaskan bahwa absennya Haesong tanpa keterangan membuatnya mendapat minus poin, sesuai dengan kebijakan sekolah. Di sisi lain, Sua mendapatkan ide untuk membantu Haesong. Ia mengusulkan agar Haesong mengikuti pemotretan untuk menjadi sampul sekolah SMA mereka, sebuah ajang tahunan. Jika Haesong menang, ia akan mendapatkan 25 poin tambahan, yang cukup untuk menutupi 20 minus poinnya dan bahkan memberi kelebihan 5 poin. Awalnya, Haesong menolak, tetapi setelah didesak oleh timnya dan Sua, ia akhirnya setuju untuk ikut serta. Saat sesi pemotretan dimulai, Haesong terlihat kaku dan tidak bisa berpose dengan baik. Gayanya bahkan dinilai seperti batang kayu kering, sehingga tak satupun fotonya yang layak digunakan. Ketika melihat wakil ketua OSIS, seorang mantan model yang kemungkinan besar akan menang lagi seperti tahun lalu, Haesong semakin merasa terintimidasi. Namun, Sua tidak menyerah. Ia membawa Haesong keluar dan mengajarinya bagaimana berpose dengan lebih alami. Setelah mendapatkan bimbingan dari Sua, Haesong kembali ke dalam studio pemotretan dan kali ini hasilnya jauh lebih baik. Semua orang memuji ketampanannya, dan fotonya pun cukup bersaing dengan wakil ketua OSIS. Namun, di tengah sesi pemotretan, Yena, ketua OSIS, diminta untuk menggulung lengan bajunya tetapi ia menolak dan langsung marah. Ternyata, ada alasan di balik sikapnya. Pergelangan tangannya penuh bekas luka sayatan. Yujung, yang mengetahui hal ini, segera menarik Yena keluar dari sana dan mengungkapkan bahwa luka tersebut sebenarnya akibat dirinya saat mencoba melindungi Yena. Namun, Yena sendiri sebenarnya sering melukai tangannya sendiri, dan ia sangat marah ketika Yujung membahasnya di depan orang lain. Melihat hal itu, Haesong tidak terima dan meminta Yena untuk meminta maaf kepada Yujung. Namun, Yena justru semakin salah paham, mengira bahwa Yujung dan Haesong memang berpacaran. Kemarahannya terhadap Yujung semakin besar, sementara Yujung juga kesal kepada Haesong karena terlalu ikut campur dalam urusannya. Sua menenangkan Haesong dan menyarankan agar ia tidak terlalu memaksakan diri untuk membantu Yujung. Ia meyakinkan bahwa nanti Yujung sendiri yang akan datang dan menceritakan semuanya ketika sudah siap. Sua pun menambahkan bahwa perbedaan cara berpikir antara laki-laki dan perempuan terkadang membuat mereka harus bersikap lebih sabar dalam menghadapi situasi seperti ini. Mendengar perkataan Sua, Haesong tiba-tiba teringat pada teman masa kecilnya, Oh Bongja, cinta pertamanya. Karena penasaran, Sua terus menanyainya tentang siapa sebenarnya cinta pertama Haesong. Namun, pertanyaan itu akhirnya terjawab ketika mereka keluar. Saat hujan tiba-tiba turun, ibu Sua memanggilnya dengan sebutan Oh Bongja. Saat itulah Haesong akhirnya menyadari bahwa Sua adalah teman masa kecilnya sekaligus cinta pertamanya. Menyadari hal ini, perasaannya terhadap Sua pun mulai berubah. Yang awalnya hanya rasa penasaran dan kerja sama semata, kini berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam.